Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kan kita kalau dokter forensik itu bisa peran salah satu dari tiga. Satu, sebagai dokter forensik patologi, kita periksa jenazah. Kedua, periksa orang hidup, periksa korban kekerasan atau korban peracunan. Satunya lagi lab. Kalau lab sih nggak bakal banyak berubah, tapi forensik klinik sama forensik patologi itu berubah. Nah, kalau yang orang hidup, yang paling banyak itu kasusnya penganiayaan, Franky. Orang yang korbannya masih hidup nih ceritanya. Ya, dianiaya, ditodong, digebukin lah sama tetangga, berantem lah, orang KDRT lah, itu kan penganiayaan semua. Nah, itu berubah. Penganiayaan berat yang menyebabkan mati itu beda. Sama satu lagi pembunuhan, itu niatnya. Niatnya tuh mau menghabisi nyawa, apa niatnya untuk membuat dia sakit. Jadi niat awal. Ya. Jadi Bedanya di situ. Jadi artinya siapa yang menentukan? Ya, polisi nanti tur mencari motifnya apa. Kenapa lo pukul? Gua mau supaya dia hilang nyawanya gitu. Nah, itu pembunuhan jadinya. Ini Dokter Jaya itu sekolah berapa tahun jadinya, Dok? 19. 19 tahun setelah SMA gitu maksudnya. Iya. Kalau sama SMA kan kita sampai SMA aja 12 tahun. Terus tambah 19 tahun lagi, Dok. 31 tahun sekolah. Iya. Itu untuk dapetin 5 gelar. Oh. Capek, Dok ya? Hah? Capek. Sebenarnya masih mau sekolah lagi, Fangi. Masih mau sekolah lagi. Kenapa capek-capek sekolah, Dok? Kan diomelin sama istri saya lagi. Kayak makanya saya stop. Istri saya bilang, lu ngapain katanya? Kartu nama udah gak muat gitu. Iya, enggak. Kan gini, Dok. Kan kita bisa dapetin gelar banyak-banyak kan bisa aja HC semua, Enggak, Dok. waktu itu saya belum tahu bisa dibeli, Franky. Iya kan, ya bukan dibeli maksudnya. Saya nggak tahu saya. Waktu itu. Maksud saya, Dok, bukan beli, tapi kan gini. Kita nggak usah sekolah, tapi kita bikin, nggak tahu deh, perjalanan seorang mendapatkan doktor honoris causa, itu kan nggak usah sekolah. Nggak pakai honoris Gelar. causa. Saya waktu itu sekali waktu gini ya, ini di tahun 2000-an ya, 2000-an di atas 2005 lah. Kepala departemen saya perempuan, wanita, dokter, dapat surat dari ke departemen, datangnya nawarin gelar. Kalau dokter, dia dokter, profesor. Jadi kalau dokter, Nah, ini nawarin apa, Dok? Nawarin gelar, untuk nawarin bukan wisuda. nawarin beasiswa nih, Dok ya? Enggak, Gelar langsung ya, tanpa sekolah nih, Dok? ditawari ke departemen. Nggak dibahas sama dia. Nggak dibalas? Dibahas. Oh, dibahas? Ya karena dia kan enak juga nih, bisa dapat dokter. Dokter bayar sekian, profesor bayar sekian. Jadi langsung bayar uangnya, langsung datang ke Singapura, langsung wisuda. Itu Dan itu hebatnya dibahas. Habis begitu dia bilang, kira-kira perlu ditanggapin nggak? Lalu saya bilang, oh itu mah nggak usah ditanggapin, itu lo bodong, di sini juga banyak. Saya bilang kalau mau yang begitu. Iya, saya lagi berpikir gini, Dok, itu dia punya si yang nawarin itu salesman abis tuh. Dia pinter, ditawarin. Kenapa dia tawarin kepada kepala jurusan ya? Iya. Dengan asumsi, Staff ada 14. nah langsung dapat omset dia. Nah gitu. Jadi kalaupun nanti kemarin waktu kemarin itu ditanggapin, dokternya mesti kasih ide. Tanya dong, kalau kita main grosiran berapa? Dapat diskon nggak kita kalau banyakan gitu kan? Tapi yang begitu ijazahnya ada, Franky. Ada ijazahnya. Tetap ada. Ada, cuma langsung wisuda aja nggak pakai sekolah. Nah, Dok, sekarang Dokter Jaya, tadi kan saya sebutin, belajar tuh sesuai dengan keperluan kita. Iya.
Ya kan kadang-kadang kan orang mikir, ini ngapain seorang dokter kok belajar fakultas hukum? Belajar hukum ya Iya. di fakultas hukum. Apa dok Hah? keperluannya? Dan satu, saya pernah diprotes sama dosen saya di Fakultas Hukum. Kenapa? Waktu itu kan saya Di sudah, UI juga kan? iya, kan saya udah S2, sedang ambil S3, saya sekolah lagi hukum kan. Saya Fakultas Hukumnya itu ngedouble sama S3, kedokteran. Waktu saya sekolah tuh salah satu guru saya tuh ngomong di Fakultas Hukum, dokter udah dokter, ngapain sekolah hukum lagi? Mau ngambil kerjaan kami ya? Terus saya bilang begini, enggak lah Pak, saya cuma ngambil privilege saja, saya bilang. Apa maksud kamu? Gini Pak, kan nggak ada larangan saya dokter belajar hukum kan? Ya enggak sih. Ya kalau Bapak kalau mau jadi belajar kedokteran boleh Pak. Tapi kan syaratnya beda. Kan privilege saya bilang. Saya kayak dari IPA bisa belajar hukum kan? Ya tapi sekarang anak IPS boleh loh dok Enggak, sekarang bisa. ke kedokteran dok ya. Itu saya jawabnya itu. Terus habis gitu Bapak nggak usah khawatir, karena saya sekolah hukum itu karena saya mau mendalami sesuatu yang beda di Fakultas Hukum. Hukum kedokteran, hukum kesehatan. Itu bidang yang orang hukum nggak berani pegang, saya bilang. Hukum alam, hukum Nggak, soalnya riba. kalau di bagian Fakultas Hukum tuh yang orang tuh jarang itu yang ngedalamin hukum kesehatan. Jadi saya bilang saya mau arahnya ke arah sana. Karena kenapa saya sudah lihat yang namanya sarjana hukum itu sering kali menggugat dokter segala macam, dan dokter tuh gelagapan karena nggak ngerti. Jadi saya mau belajar hukum, mau tahu gitu sebenarnya pola pikirnya seperti apa sih gitu. Gitu. Ada yang lucu lagi. Dulu kan saya olahraga, saya ikut di UI, saya ikut hoki dok. Di hoki UI situ banyak anak-anak hukum. Extension. Zaman dulu pasti ada extension tuh dok, tahun 81. 81. Bahaslah. 2 tambah 2 berapa? Gue jawab begini. Pokoknya kalau di hukum itu katanya nggak selalu 2 tambah 2, nggak selalu 4. Ya tergantung gini-gini. Saya bilang, lu kalau di gua fakultas matematik kalau nggak 2 tambah 2 tambah 4 dibasis 10, saya bilang lu pasti nggak lulus kapan aja. Nah itu jadi beda banget dok ya. Cara berpikirnya bahwa hukum itu hampir sama dengan kedokteran. Bahwa tidak ada sesuatu yang pasti. Betul kan? Di kedokteran juga nggak ada yang pasti. Iya. Bahwa kayak tadi dok, kita ngebahas gatal. Gatal tuh bisa banyak. Ya. Ya kan? Nggak pasti begini, nggak pasti begitu. Terus kayak tadi ngebahas teman saya yang sakit jatuh. Dokter bilang ini angina. Tapi kan bisa saja ada yang lain gitu. Bisa. Nah, Dan satu lagi, kalau orang sakitnya A, ke dokter A dikasih obatnya ini, ke dokter B dikasih obatnya yang lain lagi. Suka-suka aja dokternya. ya, Kan itu tergantung pengalaman. ya. Nah itu dia. Jadi sekarang pengalaman dokter Jaya itu masih tetap dipakai nggak di bagian hukumnya dok? Kepake. Dulu gini, soalnya ada satu mahasiswa saya tanya, sebenarnya Bapak kan sekolah di kedokteran dan di hukum. Apa sih sebenarnya hukum? Jangan salah ngomong dok. Dokter kan sekolah di kedokteran dan di hukum, bukan? Dan hukum. Dan di sekolah di fakultas hukum, bukan sekolah di kedokteran dan Ya, di hukum. apa sebenarnya basic prinsipal perbedaan keduanya? Apakah nggak pusing tuh kepala, satunya IPA, satunya IPS gitu loh? Saya bilang begini, perbedaannya saya narangin nih ya, maksud saya bilang begini. Kalau di kedokteran, kalau kita ngomong misalnya gajah, gajah itu adalah binatang mamalia, ada belalainya, ada taringnya, kupingnya besar, kepalanya besar, kakinya 4, ada buntutnya seperti ini. Gajah normal nih dok Itu ya? gajah. Nah, kalau di fakultas hukum kita diajarin itu yang namanya itu, jadi ngomongnya komprehensif di kedokteran ya. Kalau di fakultas hukum itu boleh kebenaran parsial yang kita perjuangkan. Jadi sekali waktu kalau kita ditanya gajah, dan saya bisa bersaksi di pengadilan bahwa gajah itu seperti ular karena saya tunjukin belalainya. Saya bisa bilang gajah itu adalah seperti pedang. Saya tunjukin
taringnya. Saya bilang seperti tampah, saya tunjukin kupingnya. Seperti tembok, saya unjukin badannya. Seperti kayu, saya unjukin kakinya. Seperti cambuk, saya unjukin kirinya. Dan semuanya benar. Jadi benarnya banyak. Nah, sekali waktu seorang pengacara bisa aja bilang itu seperti belalai. Tapi pada kesempatan lain dia bilang seperti taring. Dan hakim tidak boleh melihat keseluruhannya. Makanya saya bilang Dewi Keadilan adalah seorang dewi pakai timbangan, pakai pedang, dan matanya ditutup. Jadi artinya seorang pengacara bisa aja dia ngomong gitu-gitu, terserah nih si hakimnya ini, dia harus berani memutuskan pegang pedang, dan dia harus adil, tetapi dia nggak boleh lihat. Jadi artinya dia nggak boleh lihat gajah keseluruhan itu. Makanya di dalam hukum saya bilang yang namanya ngomong soal gajah di pengadilan negeri kita ngomongnya A. Itu bisa disalahkan di pengadilan tinggi. Karena di pengadilan tinggi yang dibuktikan itu adalah seperti kebenaran yang lainnya lagi. Bisa juga dibantah lagi hasilnya itu, keputusannya itu di Mahkamah Agung. Karena yang diomongin itu adalah bagian gajah yang lain. Makanya dari pengadilan yang lebih rendah tuh bisa dianulir, diganti dengan keputusan baru. Nah, makanya saya bilang, makanya kalau di dalam fakultas hukum, satu pasal itu bisa dipenggal-penggal. Tergantung di mana kita menggalnya. Misalnya contoh, ini anak anjing. Itu anabul kan? Ini anak anjing. Tapi juga dipotong ini anak anjing. Nah, bisa aja yang lainnya ngomongnya seperti itu. Makanya saya bilang, tapi saya belajar begitu. Jadi ya logikanya tuh jadi memangnya jadi lain gitu loh lagi. Nah, sekarang kalau ditanya masih kepake apa enggak? Saya itu setelah lulus fakultas kedokteran, saya belajar hukum, mendalami hukum kesehatan, hukum kedokteran, dan saya ngajar. Ngajar di fakultas hukum. Saya ngajar mata kuliah 2 yang saya pegang. Satu, kedokteran forensik. Jadi kalau di fakultas hukum disebut hukum forensik, kedokteran forensik. Satunya hukum kesehatan. Nah, saya ngajar dari tahun 90 sampai 2001 di fakultas hukum Pancasila. 2002 sampai 2020 di Atmajaya. Tapi dokter, sehabis begitu saya ngajar di forensik. Di forensik saya masih ngajar sampai sekarang. Dan pusingnya kepala saya itu sekarang-sekarang ini. Minum obat lah, Dok. Kenapa? Karena yang mata kuliah yang saya ajarin itu hukumnya berubah semua. KUHP berubah. KUHP berubah. KUHP nomor 1 tahun 2023, KUHP nomor 20 tahun 2025. Jadi semua slide kuliah harus dirubah sampai sekarang. Makanya jadi sekarang saya terus saya pusing karena saya mesti bikin dan minum obat, Dok. Tapi Dokter Jaya tahu nggak penerapan gambar-gambar binatang tadi di dalam hidup kita, yang mana IPA, mana IPS-nya, Dok? Contoh, Dok. Apa? Kali ini saya menang karena Dokter Jaya nggak jawab. IPA, bagian kedokteran itu atau farmasinya itu, tadi Dokter Jaya utuh ularnya, Dok. Ya. Nah, kan ularnya utuh kan? Ya. Sedangkan kalau hukum itu gajah itu boleh diambil kepalanya aja, jadi bagian nanti gambar partai. Banteng kepalanya doang. Kan kayak tadi gitu, Dok ya? Iya. Kan nggak ada yang namanya partai itu eksak. Kan selalu bisa dilihat dari ininya doang. Tapi orang hukum nggak bisa dibilang salah juga. Dia benar, itu kebenaran parsial namanya. Kalau ini kebenaran seutuhnya. Makanya belajar kedokteran lebih susah daripada hukum. Nggak disalahin, itu cuma contoh doang gitu kan. Saya jadi pengacara dari pihak sebelah sini. Besok-besok saya bisa jadi ke sebelah sini. Dan saya ngomongnya 180 derajat beda. Itu dia. Dia ngomong bagian lain. Dokter gitu. jangan dokter ini ngomong yang sekarang lagi terjadi nih. Enggak, bukan begini. Sekarang kita contoh deh, ngelihat mata uang nih, koin. Oh. Sebelah sini tulisan 100. Artinya 100 sih kan. Kalau sebelah sini kan gambar kan. Saya pikir dokter itu barang yang sama, tapi mau ngasih contoh orang yang berbelok dari sini ke sini, Dok. Jangan suka menyindir lah. Enggak, pakai dokter jawab duluan sih. Saya kan cuma ngomong secara gambar itu
itu memang dibenarkan. Artinya sebuah logo itu cukup diambil kepalanya saja, diambil ya kan kepalanya saja kan. Contohnya ada gambar Garuda, diambil kan kepalanya saja kalau di situnya tidak lengkap. Tapi kalau dasar negara kita lengkap, dari kepala sampai ke kaki itu. Nggak, makanya begini, Frank. Ini salah satu kan saya kalau di Fakultas Hukum tuh kan ujian esai. Saya bilang ada kasus begini. Pertanyaan nomor A, Anda dihubungin, misalnya kasus malpraktek nih, dokter dituduh malpraktek. Anda dihubungin sama pasien, kondisinya kasusnya begini, dihubungi pasien, tolong berikan argumentasi bagaimana Anda membela pasien itu. Dia kasih argumennya kan dengan dasar hukum segala macam. Pertanyaan kedua, Anda dihubungi sama dokternya. Dokternya itu galau karena dia disomasi, mau digugat. Apa argumen Anda untuk membela dokter? 180 derajat beda kan? Kalau di sebelah sini dia bilang alasannya begini bahwa dokter salah. Sebagai pembela pasien kan, dokter salah dasarnya begini pasalnya ini. Di pertanyaan yang kedua, Anda yang minta itu dokternya minta tolong dong bela gua gitu. Nah jawabannya tuh 180 derajat beda bagi. Tapi dua-duanya kalau dia alasannya benar, saya benerin. Nah, tapi jadi itu yang nggak bisa di matematik. Ini ada kasus yang sangat pelik buat Dokter Jaya. Kasus Jessica, Dok. Dokter Jaya kan seperti itu penjelasannya. Tapi kalau Dokter Jaya disuruh dari pihak seberang. Oh enggak, tapi beda. Di Jessica itu saya ngomong sebagai dokter. Kalau dokter ngomong A ya A, B adalah B. Tapi kalau jadi pengacara nggak bisa. Pengacara harus parsial. Oke, jadi kalau dokter imparsial, kita nggak bela. Jadi Dokter Jaya karena enaknya punya dua gelar gitu ya. Gue lagi ngomong yang mana nih? Gue jadi ngomong yang dokter, apalagi ngomong yang pengacara nih. Iya, memang itu. Jadi dokter saat di Jessica itu ngomong sebagai ahli seorang dokter, gitu ya. Jadi artinya mau nanti dipakai sama pihak seberang juga tetap ngomongannya sama gitu dok ya. Itu namanya makanya sebagai dokter saya harus imparsial. Imparsial dok ya. Kalau tapi sebagai pengacara atau sebagai jaksa kita harus parsial. Nah, tapi ngomong-ngomong nih KUHAP yang dibetulin tuh KUHAP apa KUHP-nya? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Dua-duanya prinsipnya beda sekali lagi. Itu urgensinya kenapa? Karena itu dia bilang undang-undangnya yang KUHAP dan KUHP itu ada undang-undang warisan Belanda. Sekarang waktu dirubah ke sini ada banyak perbedaannya nggak? Banyak, Franky. Banyak. Justru karena banyak itu makanya saya bilang saya jadi pusing. Saya harus rubah semua slide kuliah saya. Ingat dok, nanti kalau Dokter Jaya kepanjangan susingnya nggak sembuh-sembuh 5 hari dok, ke dokter. Enggak, jadi ngasih kuliah sampai sekarang kan saya masih ngasih kuliah di FKG. Ngasih kuliah, semua slide-slide yang dulu saya pakai gitu harus saya rubah semua. Pasalnya beda, dasarnya prinsipnya juga beda. Tapi kan tidak 180 derajat. Mungkin ada ya mirip-mirip lah, ada penyempurnaan atau ada pengurangan. Enggak, tapi nomornya beda, prinsipnya juga beda, Franky. Beda banget. Dan gini, kan kita kalau dokter forensik itu bisa peran salah satu dari 3. Satu, sebagai dokter forensik patologi, kita periksa jenazah. Kedua, periksa orang hidup, periksa korban kekerasan atau korban peracunan. Satunya lagi lab. Kalau lab sih nggak bakal banyak berubah, tapi forensik klinik sama forensik patologi itu berubah. Nah, kalau yang orang hidup, yang paling banyak itu kasusnya penganiayaan, orang yang korbannya masih hidup nih ceritanya. Dianiaya, ditodong, digebukin lah sama tetangga, berantem lah, orang KDRT lah, itu kan penganiayaan semua. Nah itu berubah. Yang banyak teraniaya laki-laki kan dok ya? Laki-laki kan, laki-laki lebih banyak di luar. Bukan dok. Apa? Diomelin sama istri itu udah penganiayaan dok. Itu namanya penganiayaan verbal. itu kalau dimasukin di KDRT masuk Pak. Masuk ya. Kalau mau diadu itu. Kalau mau diadu. Tega amat sih. Oke, jadi
kasus yang paling banyak sebenarnya tuh penganiayaan. Karena orang pakai kekerasan fisik pada Nah, itu apa bedanya dengan penganiayaan dengan tindakan kekerasan? Iya, begini. Apa artinya sejajar, paralel, atau itu suatu hal yang Bisa paralel. Jadi gini, kalau penganiayaan itu adalah tindakannya. Tindakannya penganiayaan. Kalau kekerasan itu caranya. Sekarang saya bisa menganiaya orang dengan cara saya kasih racun. Saya kasih racun. Saya maki-maki dia, itu bisa disebut penganiayaan secara verbal, Franky. Karena di dalam KDRT misalnya menghina, melecehkan itu termasuk kekerasan, kekerasan verbal. Kekerasan, kasih racun itu kekerasan. Tapi yang namanya penganiayaan gini, penganiayaan pada prinsipnya itu adalah secara sengaja membuat orang sakit atau sengsara. Secara sengaja. Nah, itu kunci utamanya, secara sengaja. Jadi kalau dia tidak sengaja, bukan penganiayaan. Di dalam dulu waktu KUHP lama, itu penganiayaan itu ada kata dengan sengaja. Sekarang dengan sengaja dihilangin, Pak. Jadi nggak sengaja juga dianggapnya penganiayaan. Ya itu nanti harus disambungin sama pasal-pasal lain yang akhirnya ternyata sengajanya masih tetap, cuman nggak keluar di pasalnya. Jadi contoh nih, Dok, saya kan sering beli bunga. Kalau saya lagi mau ke tempat anak saya kan saya beli bunga buat ditabur atau bunga buat taruh di samping ininya. Ada tempat yang namanya semacam kulkas gede buat naruh bunga-bunganya. Ya. Suatu ketika temennya masuk ke situ, dikunci dari luar. Kan itu kan terkunci, tidak sengaja. Tidak sengaja. Bisa diklasifikasikan terhadap penganiayaan tuh, Dok. Kalau sekarang. Ya kalau lihat dari pasalnya bisa. Bisa ya. Kalau dulu nggak bisa ya. Nggak. Itu contoh hal yang berbeda. Dengan sengaja menyebabkan orang. Kalau dulu dia berasumsi, dia nggak tahu bahwa di dalam masih ada orang gitu kan, nggak sengaja. Artinya dia lepas daripada pasal tindakan penganiayaan, Dok ya. Ya, tapi kalau sekarang katanya sih kalau ini ada orang yang menafsirkan, kalau dilihat dari pasal-pasal lain itu mestinya ada sengaja, karena namanya kekerasan itu mestinya ada kesengajaan mestinya gitu. Nah, cuman hukumannya jadi berubah. Dulu ya kategorinya penganiayaan itu ada 3, ringan, sedang, berat. Ya. Kalau sekarang ada namanya penganiayaan berencana. Tapi timbangannya juga susah, Dok ya. Ringan, sedang, berat tuh timbangnya pakai apa? Kalau yang ringan tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan. Nggak pakai kiloan, Dok ya. Kalau penganiayaan ya penganiayaan. Kalau penganiayaan berat tuh memang dengan tujuan bikin sakitnya hebat luar biasa. Nah, dulu ada pasal yang namanya berat itu adalah begini. Yang berat nih, misalnya contoh sampai hilang panca indera, sampai lumpuh, sampai tidak bisa menjalankan pekerjaan terus-menerus, cacat yang tidak bisa sembuh. Sekarang tuh tidak ada pasalnya. Kalau yang sampai beresiko mati, itu berat. Itu berat. Tapi berat apa enggak diserahkan pada hakim sekarang. Oke, tapi artinya itu bisa kita kelompokkan terhadap penganiayaan berat. Tadi saya nonton di YouTube. 2 mobil kebut-kebutan, bukan kebut-kebutan. Yang satu negur ke mobil yang satunya lagi jangan ugal-ugalan. Yang ugal-ugalan tuh makin sengaja taruh di depannya, dihajar ke belakang. Yang mobil di belakang yang nabrak itu kan mobilnya pesek tuh, yang nggak ada hidungnya tuh. Itu kan kalau dihajar sama mobil double cabin kayak gitu kan bisa melesek ke dalam, kan bisa akibatkan kematian juga. Itu sebenarnya udah bisa kelompokkan penganiayaan tuh, Dok ya. Iya. Yang berat juga karena resikonya bisa mati kepencet ya. Oke, terus, Dok. Jadi tadinya penganiayaan itu tidak ada rencana, sekarang ada penganiayaan berencana. Terus ada lagi begini. Jadi kalau ringan itu tidak menyebabkan penyakit atau halangan. Kalau penganiayaan nggak ada definisi. Terserah. Penganiayaan berat, ya penganiayaan berat. Itu tadi berat apa enggak terserah hakim. Dan nanti dokter boleh ngomong apapun, terserah hakim. Menurut hakim berat ya berat. Jadi absolut di hakim ini, Dok, nantinya. Iya. Dan satu, ada yang namanya berencana. Dulu tuh nggak ada penganiayaan berencana. Agak aneh juga ya penganiayaan berencana ya.
kalau dipikir-pikir memang kemungkinan ada. Tapi faktor direncanainnya tuh dari dulu tuh kagak ada begitu. Kok tanggung ya, cuman dianiaya doang ya. Nggak sampai Dan dimatikan. yang berikutnya adalah hukumannya juga berubah. Kalau ringan dulu 3 bulan maksimal. Sekarang jadi 6 bulan. Lebih berat. Jadi misalnya contoh nih dok, orang kehilangan anggota badan karena dianiaya, lumpuh nih dok, maksudnya dok, kan nggak bisa dipakai lagi tuh. Kalau dulu kan berat. Ya. Sekarang kalau hakim bilang, nggak apa-apa. Orang itu dia nggak cuma kerja. Dia nggak kerja, ringan itu. Nggak, kalau jadi ringan nggak, tapi penganiayaan mungkin. Jadi tapi itu beda Hukumannya juga. langsung beda. Nah sekarang gini, sekarang yang ringan tuh dulu 3 bulan, sekarang jadi 6 bulan. Oh. Yang penganiayaan nih yang sedang nih ya, disebutnya penganiayaan bukan penganiayaan sedang. Itu dulu 2 tahun 8 bulan, sekarang 2 tahun 6 bulan. Lebih ringan malah. Yang tadi bertambah, sekarang jadi satunya turun. Terus kalau penganiayaan berat dulu 5 tahun. Sekarang kalau pakai rencana 5 tahun tuh berubah jadi 7 tahun lagi. 5 tahun berubah jadi 7 tahun. 5 tahun, iya. Tambah berat ya? Bukan 7 tahun, 5 tahun jadi 8 tahun. Tambah berat ya? Iya, lebih berat. Dan satu lagi ada yang sebenarnya kalau menurut saya sih rada-rada aneh ya. Wah bukan ini, jadi gini, penganiayaan. Kalau dilakukan terhadap petugas yang sedang bertugas, petugas dia memang bilang petugas, nggak tahu itu siapa. Mungkin kalau di sini misalnya dia ngegebuk Pak RT misalnya, ngegebuk petugas polisi misalnya, itu ditambahin sepertiga. Petugasnya tidak jelaskan petugas mana? Petugas yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Jadi contoh nih, satpam nih dok, satpam pabrik. Ya kita pukul, tambah sepertiga. Karena tidak disebutkan petugasnya itu petugas negara atau petugas swasta gitu ya. Penganiayaan terhadap orang tua, ibu atau bapak, tambah sepertiga. Berarti kan kalau contoh seorang laki-laki lagi ngobrol sama anaknya, lagi kasih wejangan sama anaknya nih dok, digebukin, bisa ditambah sepertiga yang ngegebukin dok ya? Iya. Kan dia lagi bertugas sebagai orang tua, bertugas sebagai bapaknya kan? Oh enggak, kayaknya enggak. Tapi kalau itu kan sebenarnya itu kalau menurut saya sih sebenarnya kenapa masih begitu ya? Nggak tahu. Dan satu lagi, untuk penganiayaan ringan kalau dilakukan terhadap bawahan ditambah sepertiga, Franky. Jadi hati-hati ngegebuk bawahan, Franky. Bukan cuma 6 bulan tapi ditambah sepertiga. Yang banyak itu bawahan atasan itu di Tanah Abang, dok. Kenapa? Serius. Pak, bu, ini buat atasannya bu. Ini buat bawahan bagus bu. Gitu. Kalau digebukin bawahannya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ternyata ke pegawai yang lebih rendah lah dok ya bawahan itu ya, itu ditambah sepertiga. Kalau anak buah mukul ke atasan, tambah sepertiga juga. Enggak. Kita atasan gebuk bawahan tuh tambah sepertiga. Saya nggak ngerti alasannya apa, kan dua-dua tuh bisa potensi untuk. Saya bukan anggota DPR kagak tahu. Tapi yang jelas begini, tapi pokoknya bunyinya begitu. Nah yang lucu begini, dulu kalau penganiayaan berat ya, penganiayaan berat nih itu 5 tahun kan, sekarang jadi 8 tahun. Kalau sampai mati itu dulu ya jadi 7 tahun. Kalau sekarang tuh 8 tahun itu jadi 10 tahun. Kalau berencana 12 tahun dan 15 tahun. Jadi hampir sama seperti pembunuhan, Bang. Kalau berencana. Makanya jadi pembuktiannya jadi memang beda. Nah, itu yang saya bilang, makanya saya tuh ngajarnya jadi pusing. Jadi mesti dibanding-bandingin, ini kayak begini, ini sekarang jadi begini, gini-gini. Ya, sebenarnya yang saya cuma lihat gini, saya nggak tahu ya, bahwa nanti keadilan itu adanya di satu tangan doang, satu orang dong. Keadilan. Ya begitu. Tapi ada satu lagi yang sebenarnya rada, kalau mau saya rada ini. Kalau dulu namanya penganiayaan itu hukumannya penjara. Kalau sekarang atau denda. Atau kerja sosial gitu. Ada denda, bukan kerja sosial, denda. Jadi bisa diganti sama uang, Pak.
Dan uang, tapi kalau nggak bisa dibayar, badan lagi masuk. Tahu. Terus ada juga pasal tambahan adalah bahwa percobaan melakukan penganiayaan tidak bisa dihukum. Percobaan, Mau menganiaya orang, ya mungkin artinya tidak terlaksana nih dok ya, ya. nggak bisa dihukum. Jadi cuma niat doang tuh nggak bisa. Tapi itu kan dulu tidak ada yang namanya percobaan seperti itu pasalnya. Kalau dulu pokoknya ada kejadian baru masuk pasal. Kalau sekarang belum ada kejadian tapi udah ada hitung-hitungan kertasnya nih dok. Itu dianggapnya percobaan. Gitu ya. Itu nggak dihukum. Ya sebenarnya masuk akal juga, tapi kan itu kan kalau misalnya contoh nih dok ya. Ada orang dalam tanda kutip punya niat jelek terhadap seseorang yang lain. Dia bikin satu rencana bahwa nanti orang ini bakal dihabisin kakinya, tapi nggak dikerjain. Dikasih. Kadang-kadang harus udah, kalau namanya percobaan tuh harus udah mulai. Ya. Mulai disiapin gini-gini, tapi tidak terlaksana karena tiba-tiba ada satpam lewat misalnya nggak jadi. Nah, itu kan nggak dihukum dok. Ya. Tapi kan apa akibatnya? Orang yang bakal kena jadi korbannya, calon korbannya, kan sudah ada di otaknya kan udah stres duluan. Gua bakal dijadikan korban, bahaya nih gua nih gitu kan. Itu kan ada tindakan dalam tanda kutip kekerasan di secara mentalnya dulu. Ya, tapi di situ dengan jelas ditulis bahwa percobaan itu tidak bisa dihukum. Percobaan itu artinya bukan cuma rencana, tapi sudah ada permulaan action, tapi tidak terlaksana karena hal lain. Nggak jadi kejadian. Nggak bisa dihukum. Itu jelas sih gitu loh. Cuman yang aneh kalau menurut saya itu atau denda. Artinya sebenarnya kalau sekarang itu kalau misal memang itu terserah hakim mau pakai denda atau enggak. Hakim ya? Iya. Dan satu, kalau dari segi penyidik mereka harus cari ada unsur rencana apa enggak. Itu sesuatu yang dulu nggak pernah ada. Kalau berencana pasalnya beda, hukumannya lebih berat. Nah sekarang apa bedanya percobaan pembunuhan dengan percobaan penganiayaan kalau pembunuhan penganiayaan yang menyebabkan mati, penganiayaan berat yang menyebabkan mati itu beda. Sama satu lagi pembunuhan itu niatnya tuh mau menghabisi nyawa, apa niatnya untuk membuat dia sakit. Jadi niat awal. Ya. Jadi di situ. Jadi artinya siapa yang menentukan? Ya polisi nanti tur mencari motifnya apa. Kenapa lo pukul? Gua mau supaya dia hilang nyawanya gitu. Nah itu pembunuhan jadinya. Kan orang bisa nih dikasih makan cabai sampai sakit perut akhirnya mati. Kan bisa tuh dok. Itu penganiayaan yang bukan mati. Tapi kan sejak awal dia juga bisa punya pemikiran gini, gue matiin aja deh pakai cabai. Oh enggak. Kalau dia ngaku seperti itu ya benar pembunuhan. Jadi artinya tergantung si pembuktiannya. Tapi di sini ya di dalam perubahan itu yang sebenarnya rada-rada beda. Kalau dulu ini ringan, sedang atau berat, itu penganiayaan itu diserahkan pada dokter. Kalau di situ jelas di dalam itunya, di dalam penjelasannya dia bilang itu terserah hakim. Jadi hakim dokter nggak terlalu ini ya lagi. Paling dokter ngomong apapun ya suka-suka hakim. Dan kalau hakimnya bilang oh denda aja, denda lah. Itu dia. Tapi hakim di sini ditentukan nggak berapa orang itu? Nggak, kalau yang seperti itu pasti 3 orang. 3 orang dok ya. 3 orang. Dan ini semua itu kan ini undang-undangnya itu akan berlaku, sudah sedang berlaku ini dari Januari kemarin kan. Jadi artinya memang udah pakai undang-undang baru. Dok, saya mau nanya, kalau hakim 3 ini dia punya apa namanya kekuatannya sama nggak? Sama. Jadi tidak ada nih hakim ketua nih punya bobot 50%. Enggak. Jadi pokoknya kalau ada 3 itu, kalau 2-nya udah cocok, yang satunya itu udah dianggapnya dissenting. Ya terserah lah istilahnya, si yang nggak cocoknya itu si ketuanya. Tapi yang 2 berkomplot, artinya si ketua kalah. Ya. Begitu dok. Ya dalam putusan dia bilang begini-begini, tapi ada dissenting opinion, jadi pendapat beda, hakim ini pendapatnya seperti ini. Tapi kok saya ngeliatin kok sering kali dok ya, saya nggak tahu karena saya bukan orang yang ngerti hukum.
semua pada ngikutin ketua kebanyakan ya. Kebanyakan dok. Ya. Kayak kasus-kasus yang hakimnya banyak itu ternyata kok mereka kok dalam tanda kutip apa namanya? Saya nggak tahu yang terjadi, tapi kayaknya ketuanya begini semua ikut, ada dalam tanda kutip ada pengaruhnya lah, pengaruh terbelokkan. Ya, mungkin kalau menurut saya sih kemungkinan besar sebabnya karena yang dijadiin ketua itu yang paling senior biasanya. Gitu dok ya. Jadi artinya ewuh pakai ewuh lah ya. Padahal ini hukum ya, jangan pakai ewuh ya. Harusnya kan yang benar. Ya enggak, tapi artinya sih kalau menurut saya sih begini, hakimnya sekarang itu harus lebih pintar dari hakim yang dulu. Karena dia yang harus mutusin kan. Jadi artinya kalau dulu kan dokter ngomong seperti ini ya hakimnya setuju. Kalau dia nggak setuju ya paling panggil second opinion kan, atau saksi banding. Kalau atau ahli banding. Tapi kalau sekarang ya suka-suka hakim dia mau ngapain. Kalau dulu, ini saya coba berpikir dengan pemikiran logis normal nih dok. Kalau zaman dulu, kalau hukum orang bisa ngeles dengan asumsi, gue cuman ngikutin apa hasil sidang gitu kan ya dok ya. Si ahli ini ngomong begini, saksi ini ngomong begini, cocok. Kita tinggal ngaminin deh gitu ya. Kalau sekarang dia tidak lagi bahwa bisa ngeles pakai hasil sidang, karena kan di situ disebutkan itu boleh tidak dianggap, semuanya tergantung si hakim. Kira-kira gitu kan dok ya? Dulu bisa ngeles, sekarang udah nggak bisa ngeles loh. Kira-kira enakan dulu, enakan sekarang dok ya? Ya nggak tahu, tapi kalau menurut saya sih mungkin jadinya effort juga buat penyidik, termasuk buat dokter, si jaksa segala macam, karena semuanya berubah, mereka harus belajar ulang, sama seperti kayak sekolah lagi dari awal. Nah dok, sekarang kan banyak kasus-kasus yang terjadi sebelum itu diimplementasikan KUHP baru. Kejadiannya tahun kemarin. Ya, itu ada peralihannya. Di sidangnya tahun sekarang. Itu ada peralihannya. Oke. Jadi ada beberapa prinsip yang dipakai. Kalau ada seperti itu in between, diambil pasal yang paling menguntungkan terdakwa. Gitu ya. Pasal yang paling menguntungkan terdakwa. Jadi nggak terbalik ya? Nggak. Yang memberatkan terdakwa tidak ya? Yang meringankan. Jadi yang menentukan itu siapa? Lo enggak kan dari pasalnya kan dibaca, ini pasal ini. Iya, maksud saya yang bisa menentukan memberatkan itu diambil pasalnya siapa? Hakim ya berarti ya? Iya. Bukannya lagi si jaksa ataupun penyidik? Enggak, bukan. Mereka membandingkan antara KUHP lama, KUHP baru yang mana lebih ringan. Nah, sekarang, dan itu kalau hakimnya misalnya dia kasih hukuman yang lebih berat, bisa diprotes sama pengacaranya kan. Bentuk protesnya gimana kalau udah diputus hakim dok? Kan banding. Banding atau minta kasasi. Oh jadi seperti itu dok ya. Nah sekarang dok, balik kita kepada si penganiayaan dok ya. Penganiayaan itu dari segi hukumannya sudah beda, berjauh, dan hampir mirip-mirip dengan istilahnya dengan vonis ancaman terhadap peristiwa pembunuhan nih dok. Iya. Gitu dok ya. Nah sekarang kalau misalkan kalau sekarang dengan kasus-kasus itu yang kasus penganiayaan bersama-sama itu masih ada nggak? Ada pasalnya lain lagi, itu ada pasal yang beda lagi ceritanya. Pelakunya lebih dari satu orang, dan itu termasuk pengeroyokan. Dan itu tetap dibunyikan berencana apa enggak? Karena itu menurut saya lebih gampang tuh. Kalau berencana kan nggak mungkin ada kelompok. Iya. Gitu ya. Jadi itu kalau dulu ini nggak tahu ya dok ya. Kalau dulu kan saya sering kali melihat gini. Kalau ada satu kasus penganiayaan bersama-sama, malah dalam tanda kutip nggak ada yang dihukum. Betul kan? Nggak tahu. Sering dok. Orang meninggal dikeroyok rame-rame, nggak ada yang dihukum. Karena masa. Gitu kan dok.
Tapi kalau sekarang justru itu yang menjadi bisa dihukum karena ada bersama-samanya tadi ada rencana di situ pasti. Ya. Jadi di situ tidak relevan ada rencana apa enggak, Franky, kalau begitu. Iya dong, kalau bersama-sama nggak mungkin tanpa rencana. Iya. Lebih nggak mungkin nggak berencana. Tapi nggak juga. Ya bisa juga sih kalau bukan lagi Spontan, ketemu rakyat. Bukan rakyat. Ketangkep basah nyolong motor. Semua ikutan. Nah, ya itu yang maksud saya. Dulu juga kan seringkali kan ada maling ketangkap. Kalau maling ketangkap digebukin sampai mati, memang seringkali kan nggak ada yang dihukum ya, Dok ya. Nah, ya itu dilema sih ya. Nah, tapi bukan maling deh. Seseorang tawuran nih 2 geng. 1 meninggal. Kalau dulu kan paling juga tindakan biasa ya, penganiayaan biasa, Dok ya. Enggak, pengeroyokan juga ada pasal 170. Tapi tidak ada pemberatnya untuk rencananya ini, Dok. Kan tadi karena ada faktor rencana, direncanakan, ada pemberatnya seperberapa, sepertiga, Dok ya? Enggak, hukumannya beda sama sekali. Oh, beda? Beda. Tapi lebih berat? Iya dong. Kalau berencana lebih berat. Kalau dia keroyokan, terjadi kekerasan, terjadi korban, itu dua-duanya ada perencanaan. Gitu. Makin pusing ya, Dok ya. Terus dokter J mau belajar tetap, Dok? Lah, saya masih harus kasih kuliah. PowerPoint-nya harus dirubah semua lah. Prinsip-prinsipnya juga jadi beda. Sekarang ada yang namanya restorasi justice. RJ. Ya. Yang itu lebih repot lagi. Jadi artinya gini, kalau dulu kalau namanya pidana, ya pidana udah proses semua. Tapi begitu kalau sekarang, ya kalau lo mau damai ya damai gitu loh. Jadi bisa damai. Itu kan biasanya kalau damai gitu dulu itu pada perdata. Perdata pada setiap tingkatan proses peradilan itu masih ditawarin mau damai nggak gitu. Tapi kalau sekarang di pidananya ada itu. Jadi artinya kalau lo mau damai ya udah langsung dicabut, nggak ke pengadilan. Tapi ini apakah karena Indonesia pengen mengikuti negara-negara di Eropa nih, Dok? Negara-negara di Eropa kan katanya nih, Dok, kayak Belanda aja kan LP-nya, lembaga pemasyarakatnya kan nyaris kosong, Dok. Gara-gara mungkin itu nggak diselesaikan lewat pengadilan, Dok. Iya. Apa kesana arahnya, Dok? Nggak tahu juga, Dok ya. Ya, sekarang kasus pidana pun boleh di RJ-in. Iya, itu salah satu prinsip yang berubah dari dulu ya. Dulu kan nggak ada begituan. Katanya itu untuk lebih penjamin hak-hak dari korban katanya. Dengan cara kita jadi damai gitu si korban bisa dapat kompensasi. Alasannya itu. Alasannya supaya korban bisa dapat kompensasi. Iya. Kalau dulu bukannya juga ada, Dok? Kan ya, enggak, itu kalau dulu yang begitu-begitu itu perdata kan, kalau pidana mah kagak. Enggak ya. Tapi kalau seseorang disalah tangkap kan dapat kompensasi juga, Dok. Oh ya itu lain lagi ya. Lain. Jadi sekarang restorasi justice dipidana dengan harapan si korban dapat satu kebaikan dari kesalahan tadi, Dok ya. Ya. Untung saya nggak masuk fakultas hukum, Dok. Pusing saya. Ya enggak, untuk ya yang repot kan kalau yang sekolah udah tanggung nih, udah tingkat terakhir, undang-undangnya berubah. Yang sekian tahun dia pelajari kagak kepake semuanya, diganti semua. Repot lah pengen. Kira-kira apa yang terjadi, Dok, terhadap mahasiswa atau di fakultas hukum itu, Dok? Gampang. Dia masih belajar lagi, artinya belajarnya nggak selesai. Jadi ada extension ya, Dok ya. Ada kemungkinan bahwa gampang, Dok. Dikasih peralihan. Dicari yang menguntungkan buat mahasiswa. Ya kalau sekarang saya gini ya, sementara kemarin belum berlaku, ya saya masih ngajari pakai undang-undang lama. Tapi sekarang terpaksa udah nggak bisa saya masih pakai undang-undang baru. Tapi apakah masih
no autopsy, no case. Oh, kalau itu mau prinsip lagi. Masih nggak bisa hilang ya? Nggak. Cuman nggak tahu nanti ke depan ini bisa berubah lagi karena sekarang tuh udah ada namanya otopsinya itu otopsi virtual. Pakai MRI, CT scan segala macam gitu-gitu loh. Jadi masih bisa ketemu sebab mati walaupun tanpa diotopsi. Ya, itu masih perdebatan. Ada orang bilang nggak bisa, pokoknya tetap harus lihat bukti nyatanya. Orang nggak usah, kalau kayak di ronsen aja lebih kelihatan, kenapa enggak gitu loh, kayak gitu. Oh, artinya kalau sudah bisa dibuktikan secara virtual, nggak perlu lagi secara non virtual. Tapi kalau virtual nggak dapat, ya berarti Tapi at least virtual itu akan membantu otopsi yang benernya. Karena gambaran ini kan lebih jelas. Misalnya contoh, kalau kita pernah lihat foto CT scan, orang CT scan itu kelihatan tuh gambaran patahnya tuh jelas banget, Frank. Bisa di 3 dimensi, bisa diputar-putar segala macam. Nah, itu kan jadi buat beberapa orang kalau misalnya buat trauma ya, ya mereka bilang itu bisa menggantikan. Tapi kalau orang sakit, ya nggak bisa. Karena sakit kadang-kadang, saya canda otak nih, di foto. Kelihatannya seperti itu, tapi kalau kita otopsi kita bisa pegang, oh ini keras, ini lembek, kan kita bisa lihat gitu. Artinya ada sesuatu yang bisa dicium, bisa diraba, di apa yang nggak bisa dilihat dengan gambar gitu loh maksudnya. Jadi untuk sebagian kasus sih memang untuk trauma apa segala mungkin bisa menggantikan mungkin. Tapi itu juga masih belum 100% diterima juga apa yang bagi ngasih. Tapi kesian lah kalau cuman begitu kan dokter forensik nggak ada kerjaannya, Pak. Forensik virtual juga, dokter forensik virtual. Enggak, memang iya sekarang udah sebagian sudah mulai geser ke sana. Ya. Jadi kalau kita di seminar forensik tuh udah ada yang namanya virtual itu khusus, jadi ada session khusus virtual semua. Virtual juga udah bisa color lagi dok ya sekarang ya? Ya color dan lebih jelas kan ya. Tapi nggak ada rekayasa di situ. Hah? Oh, itu kan fotografi. Iya, enggak. Ya bisa lah. Ya kan, iya kan. Kamu orang foto kamu aja digituin, tahu kamu bisa nyanyi. Oh iya. Enggak, itu kan maksudnya pakai AI apapun maksud bisa. saya bukan sampai terlalu jauh kayak gitu. Warnanya saja kita ganti kan bisa tuh. Oh bisa. Ya kan? Enggak, makanya kan kalau itulah salah satu alasan orang-orang yang bilang biar gimana pun yang namanya otopsi langsung gitu itu tetap lebih akurat dan lebih alamiah dibandingkan itu, karena itu soal warna kan. Dan contoh orang dikubur pok merah. Nah, warnanya kan merah. Ternyata waktu pakai virtual warnanya beda. Tapi juga itu misalnya gini, ditabok nggak kelihatan. Tapi kalau pakai infrared atau pakai ultraviolet kelihatan tuh bekas tangannya. Itu kan jadi pakai bantuan, justru itu lebih unggul daripada kalau kita lihat pakai mata telanjang kan. Ya seperti itu. Jadi perkembangan teknologi itu bisa banyak membantu, tetapi juga bisa rancu juga. Ya, jadi intinya di sini dengan KUHP yang baru nih dok. KUHP dan KUHP. KUHP dan KUHP kita harus lebih aware. Tidak melulu yang sama itu yang dulu sama ya, karena bisa terjadi perbedaan yang cukup berarti gitu dok ya. Tapi selain penganiayaan yang lebih semuanya rata-rata berubah. Semua dok, berubah ya? Semua, Franky. Berubah semua, prinsip-prinsip juga semua berubah. Yang susah kan KUHP. KUHP itu prinsip tata caranya itu berubah. Ya untunglah dok, saya nggak jadi mahasiswa hukum, pusing saya yang kayak gitu. Tapi itu peluang, Franky. Iya. Kita bikin kursus, Franky. Untuk ngajarin kalau dulu yang udah kadung belajar ilmu lama. Nggak dok, gini dok. Kalau dulu kita kerja buat cari duit, ya dok ya. Kalau sekarang kita kerja buat dapetin duit dok. Nggak, tapi buat orang-orang yang lagi mau skripsi itu peluang bagus, Franky. Dia bisa bikin skripsi dengan topik yang baru. Iya dong. Atau perbandingan atau undang yang lama sama yang baru. Satu tinjauan perbandingan KUHP lama dengan KUHP baru. Oh, judul-judul banyak tuh, Franky. Banyak judul tesis, disertasi.
skripsi. Kita dulu kan masih banyak dengan Belanda, Dok ya. Hmm. Dia punya acuannya, Dok ya. Sekarang acuannya kemana? Kalau saya sih bilang sih sebenarnya secara prinsipil itu mungkin 60% masih sama. Yang selebihnya itu mereka bikin variasi macam-macam. Oh, Ada variasinya. jadi tetap acuannya ke negeri Belanda. Ya karena nggak gampang lah bikin sesuatu yang baru sama sekali, kan nggak gampang lagi. Cuman dimodifikasi. Ya, seperti itu kan dirubah hukumannya, ditambahin pasalnya. Dengan kondisi-kondisi yang berlaku sekarang. Saya mesti minum obat, Dok. Pusing. Ya Dokter Jaya cari kesibukannya luar biasa ya. Forensik iya, DNA iya, hukum juga ayo gitu ya. Yang mana kalau buat saya orangnya pemalas, Dok. Jadi kalau orang malas ke saya nggak cocok sekolah di Fakultas Hukum. Oke, Dok, jadi kira-kira Dokter Jaya dalam hal kita menyikapi dengan KUHAP dan KUHP yang baru, kira-kira apa sih pesan dari Dokter Jaya itu? Ya kita mesti itu yang jelas, satu, pergi ke toko buku atau download di internet KUHAP dan KUHP baru, baca. Habis itu kemudian bandingin sama yang dulu apa bedanya. Karena jangan sampai kita salah prinsip, salah ngomong gitu. Tapi Dok, KUHP yang dulu sama KUHP yang sekarang itu jumlah pasalnya sama nggak? Beda. Banyakan sekarang. Banyak sekarang. Karena itu juga di situ banyak masuk yang macam-macam lah. Misalnya soal pembuktian aja ya, misalnya contoh alat buktinya juga beda-beda. Sekarang ditambah termasuk elektronik. Alat buktinya elektronik bisa jadi alat bukti. Iya. Termasuk misalnya ya macam-macam ya urusan elektronik lah, itu mungkin YouTube atau apa juga bisa jadi ya bahan-bahan elektronik. Jadi makanya nggak boleh sembarang ngomong juga, Dok ya. Ya. Inisial nama itu masih tetap harus seperti itu atau boleh nyebutin nama langsung? Nggak, tetap nggak boleh lah kayak itu sih. Itu sih itu sama lah kalau yang gitu. Tapi kan kalau kita memberikan satu cerita itu kan nggak melulu bahwa cerita itu berada di kejadian di situ kan, karena yang namanya kejadian itu kan bisa ada di tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda dengan kejadian yang sama, kira-kira kan gitu, Dok ya. Jadi kecuali sudah teksek disebutin nama tempat baru lah gitu ya. Dan sekarang juga bedanya juga beda, Frank. Kalau kita ngomong misalnya contoh kita menghina orang, tapi menghinanya di WA, itu undang-undang ITE jadinya, Frank. Menghina orang. Oh, caci maki orang yang sering tuh. Ya kan orang kan suka gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang kalau dulu maki-maki di depan orang ya. Kalau sekarang kita kirim ke WA grup apa itu, kenal lah itu. Saya tuh capek. Hukumannya jadi panjang. Capek ngeliatin kadang-kadang kan ada orang yang saya nggak kenal baik gitu kan. Minta nomor saya gitu kan. Tapi begitu saya liatin status WA-nya, ngoceh sana ngoceh sini tanpa nyebut nama gitu kan ya. Ke siapanya itu nggak bisa ya? Nggak bisa kan dia kan cuma curhat tapi tanpa nyebutin nama, kejadiannya kayak gini. Tapi yang kayak gitu bikin saya capek tuh, makanya saya udah paling malas tuh lihat-lihat status orang gitu kan. Cuman kadang-kadang kan kepencet handphone nggak sengaja, toto kebuka. Makanya nggak usah punya handphone canggih-canggih sekarang, Dok. Kan ada sekarang aliran, dokter dia tahu di negara Timur Tengah. Handphone balik ke handphone zaman jadul dulu lagi. Ya. Tahu kan? Zaman Nokia. Ya, nggak paling ada gambarnya. Nggak ada gambar. Cuma ada teks sama voice doang kan. Kalau sekarang kan bisa nambahin macam-macam attachment-nya kan. Ya nggak tahu lah mana bagusnya. Tapi kadang-kadang kita perlu. Tapi nggak seru kalau sekarang ngedengerin. Tapi jujur saya pintar loh kayak. Bapaknya habis ngomelin dia. Foto bapaknya dirubah. Jadi lagi marah. Lagi jadi marah, jadi jelek apa dia minta itu sama AI. Ubah muka bapak jadi muka
jelek gitu. Langsung rumah dikirim balik ke bapaknya. Tapi pernah nggak ada kalimatnya cucunya dokter Jaya, ubah muka bapak jadi jelek, begitu dikasih sama? Nggak. Tahu maksud saya kan dok? Nggak usah dirubah jadi jelek juga udah jelek. Oke lah dok, ini kayaknya udah, kalau masalah hukum ini lama dok kita bahas ya dok. Nanti kapan waktu kita bahas lagi. Tapi tadi dokternya sebutin bahwa intinya kalau kita mau pelajarin yang sekarang, cepat beli atau cari tahu isi yang baru gitu supaya nggak salah ngomong dok ya. Oke, ada yang lain dok? Ya, betul aja. Ya mudah-mudahan nggak begitu cucunya kasih itu hanya kasih muka yang beda lah dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!